Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan bagaimana cara menyusun sasaran kinerja pegawai atau yang dikenal dengan SKP. Dalam hal ini SKP bagi pengawas SMA, SMK, atau SLB yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Ada banyak sekali perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku, bahwa dasar utamanya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Nah, ini sebagai dasar penyusunan SKP yang mulai berlaku bulan Juli tahun 2021. Apa itu SKP? Sesuai dengan Permen Pan-RB tersebut dijelaskan bahwa SKP adalah sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP, merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahunnya. Kita sebagai pegawai negeri sipil, khususnya pengawas SMA, SMK, dan SLB, harus menyusun SKP. Nah, SKP kali ini kita harus entry atau dimasukkan di dalam aplikasi Jawa Barat, yaitu TRK, yang harus kita segera input. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan SKP kita. Yang pertama, bahwa SKP itu terdiri dari kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama bagi pengawas itu lebih bersifat kepada direktif atau penugasan dari pimpinan dan kemudian insentif strategis. Hal ini sesuai dengan Permen Dikbud nomor 143 tentang Juknis pengawas sekolah. Disebutkan di situ ada beberapa tupoksi yang harus kita lakukan dan semuanya berbasis angka kredit. Kemudian juga adanya kinerja tambahan. Nah, di dalam SKP kali ini, kinerja tambahan itu dibuktikan dengan surat keputusan atau SK, kemudian kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja, serta dapat ditambahkan pada tahun berjalan. Dalam penyusunannya, SKP kali ini ada dua model. Ada model dasar atau inisiasi, ada model pengembangan. Model dasar atau inisiasi digunakan bagi instansi yang akan atau sedang membangun sistem manajemen kinerja yang baru dibuat atau sedang membangun. Sedangkan kalau model pengembangan, yaitu seluruh tahapan model dasar atau inisiasi ditambahkan dengan dua tahapan sebagai bentuk pengembangan terhadap SKP, jabatan administratur, dan jabatan fungsional. Dan ini digunakan bagi instansi yang telah membangun sistem manajemen kinerja pegawai negeri. Urutan dalam menyusun SKP ini, pertama penyusunan rencana SKP, yang kedua review rencana SKP, dan yang ketiga penetapan SKP. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan. Anggap saja untuk kita masih menggunakan model dasar atau inisiasi. Langkah pertama, sesuai dengan Permen Pan-RB yang ini disebutkan bahwa kita harus mensinkronisasikan kegiatan rencana kerja kita dengan pohon kinerja atau renstra dari organisasi kita, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian Dinas Provinsi Jawa Barat itu membuat matrik peran hasil dengan metode cascading. Kemudian kita mengisi format SKP yang terdiri dari rencana kerja, indikator, ketercapaian individu, dan target. Baru setelah itu, keterkaitan kinerja kita dengan angka kredit karena kita sebagai jabatan fungsional. Baru setelah itu direview dan ditetapkan sebagai SKP kita. Nah, ini yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, adanya pembagian peran dan hasil, kemudian juga dilanjutkan dengan
rencana SKP pejabat administrasi, dalam hal ini kepala dinas, kabid, dan para kepala cabang. Kemudian juga setelah itu, disinilah kita mulai membuat SKP kita sebagai pengawas sekolah. Jadi tahap pertama kita harus melihat urutan yang tadi. Pastikan itu setelah kita ketahui, baru kita mengisi SKP format ini. Kemudian nanti SKP format ini akan disinkronkan dengan angka kredit kita sebagai pengawas sekolah. Nah, langkah praktisnya seperti ini. Siapkan tupoksi kita sebagai pengawas sesuai dengan Permendikbud 143 tahun 2014 tentang juknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya yang masih berlaku sampai saat ini. Kemudian buatlah tabel format SKP tadi. Untuk memudahkan, silahkan diunduh di sini. Saya sudah menyiapkan formatnya di bit.ly/skp-pengawas 2021. Kemudian dari tabel tersebut silakan isi sesuai dengan rencana kerja, indikator kinerja individu, dan target. Kalau itu sudah selesai, baru kita buka TRK kita yang ada di kinerja.jabarprof.co.id, kemudian kita login. Setelah itu, kita pilih SKP utama dan kita isikan dari tabel SKP yang kita buat draft sebelumnya. Nah, mari kita praktek. Langkah pertama adalah kita membuat tabel. Tabel SKP atau format ini. Kita masukkan nama segala macam, tapi ini kalau di SKP sudah secara otomatis, kalau di TRK. Kita masukkan untuk tabel rencana kerja atasan, nanti kita lihat di SKP online-nya atau di TRK-nya, tinggal kita pilih sesuaikan dengan rencana kerja kita. Kemudian kita entrikan tupoksi kita sesuai juknis, sesuai dengan Permendikbud 143. Bahwa tugas pokok pengawas itu pertama menyusun program kerja pengawasan, kemudian yang kedua melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah, memantau 8 SNP, dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa SKP itu terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ketiga aspek ini kita harus membuat IKI-nya atau indikator kinerja individunya. Misalkan kuantitas. Kuantitasnya adalah program pengawasan. Targetnya 1 dokumen. Kemudian kualitas. Indikator kinerjanya yaitu kita buat misalkan kesesuaian program kerja dengan kinerja unit kerja. Targetnya 100%. Kemudian waktu pelaksanaannya 1 bulan, misalkan untuk membuat program pengawasan. Dengan indikatornya ketepatan waktu dalam menyusun program kerja. Nah, hal ini juga disesuaikan dengan IKI kita. Kita bisa membuat atau mengeksplor atau membuat konsep sendiri tentang IKI ini yang bisa diukur dan bisa kita sesuaikan. Ada aspek kualitas, ada aspek kuantitas, ada aspek kualitas dan aspek waktu. Kemudian setelah itu kita masukkan yang kedua, melaksanakan program pembinaan guru dan kepala sekolah. Nah, untuk pembinaan guru ini kuantitasnya apa? 1 laporan misalkan. Kinerja IKI-nya apa? Pembinaan guru dan kepala sekolah. Kemudian kualitasnya apa? Terlaksananya kegiatan pembinaan guru dan kepala sekolah sesuai dengan program pengawasan yang kita buat. Berapa targetnya? 100%. Kemudian berapa waktunya? 10 bulan misalnya kita lakukan. Kemudian waktunya dibuat IKI-nya, ketepatan waktu dalam pembinaan guru dan kepala sekolah. 10 bulan ini bulan apa? Kita isikan misalkan di Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Kita isikan semua. Kemudian yang ketiga, misalkan memantau pelaksanaan 8 SNP.
Nah, kita masukkan kuantitasnya satu laporan, IKI-nya pemantauan 8 SMP, kemudian untuk kualitasnya 100% dengan indikatornya terlaksananya kegiatan pemantauan 8 SMP sesuai program yang kita buat. Kemudian waktunya 8 bulan. Misalkan 1 bulan 1 standar, kita buat 8 bulan. Kemudian kita tentukan bulan apa kita melaksanakan pemantauan tersebut. Dan selanjutnya sampai tupoksi kita selesai. Tergantung dari pengawas muda, pengawas madya, dan pengawas utama. Silakan Bapak Ibu mengisi. Nah, setelah itu baru kita masuk ke TRK kita masing-masing. Nah, di TRK masing-masing kita masuk, misalkan kita masuk ke kinerja Jabar Guru ID. Kita login di sini sesuai dengan NIF-nya dan password-nya. Setelah itu login. Nah, setelah muncul ini, kita pilih menu input SKP utama. Di sini tempatnya. Klik, kemudian input SKP, nanti akan muncul ini. Nah, kalau kita belum mengisi, ini akan kosong. Kalau sudah ngisi akan ada. Kemudian, kalau kita masih kosong, belum pernah ngisi, tahap pertama adalah tambah rencana kinerja. Nah, di sini akan muncul atasan langsung kita. Atasan langsung kita pada kesempatan ini di aplikasi TRK ini untuk pengawas adalah kasih pengawasan setiap cabang dinas pendidikan. Mohon dicatat ya, bahwa nama atasan kita adalah kasih pengawasan cabang dinas pendidikan wilayah masing-masing. Belum ke kepala dinas. Nah, kemudian setelah itu pilih yang sesuai dengan tupoksi kita. Misalkan yang ini, terlaksananya koordinasi dan lain sebagainya. Kemudian masukkan rencana kinerja kita. Kita tinggal copy paste dari Excel yang kita buat tadi. Menyusun program pengawasan. Kita copy di sini, kemudian masukkan lagi ke sini, kita paste di sini. Kemudian rapihkan. Kemudian masukkan target tahunannya. Target tahunannya adalah 1, misalkan dokumen. Kemudian indikator target tahunannya kita masukkan, ambil lagi dari sini, program pengawasan. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian kualitasnya 100%. Kita pilih di sini, persen. Kemudian indikator kualitasnya kita copy paste dari sini, dari Excel yang kita buat tadi, masukkan ke sini. Gitu. Kesesuaian program kerja dengan Renstra unit kerja. Kemudian kapan waktunya? 1 bulan. Sesuai dengan draft yang kita buat ini 1 bulan. Kemudian setelah 1 bulan, buat indikatornya kita copy paste juga dari sini, ketepatan waktu. Nah, masuk lagi ke sini. Oke. Nah, kemudian secara otomatis akan di-generate 1 bulan, berarti kita pilih bulan apa. Oh, membuat program di bulan Januari. Indikatornya kita samakan bahwa indikator di bulan 1 adalah kita buat misalkan tersusunnya program pengawasan. Nah, targetnya 1 program, 1 kegiatan atau 1 dokumen. Kemudian 100%. Setelah itu kita simpan. Nah, kemudian klik OK. Nanti hasilnya akan muncul karena ini akan muncul seperti ini atau di nomor 1 ini. Nah, kalau kita merasa tidak sesuai, bisa kita edit di sini. Edit kembali. Oh, kalau sudah sesuai, simpan lagi. Atau kalau misalkan tidak sesuai ini, bisa kita hapus. Nah, itu yang ke-1. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, sama prosesnya seperti tadi. Tambah rencana kinerja,
pilih yang sesuai, kemudian rencanakannya kita copy paste dari yang kedua tadi, ini satu, kemudian yang kedua kita isi sesuai dengan ini, kemudian masukkan ke sini, dan selanjutnya. Nah, setelah itu kita tersusun, misalkan ada 10 rencana kinerja akan seperti ini. Dan tinggal menunggu verifikasi dari atasan kita. Jadi siapa atasan kita? Kasih pengawasan kantor cabang Dinas Pendidikan wilayah masing-masing. Baik, Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.